Bu, tadi bukan ayah, Bu. Tadi bukan ayah. Dan ternyata sesosok pria yang mereka anggap ayah dari awal tadi datang sampai saat itu juga, itu bukanlah ayah mereka, melainkan sesosok makhluk yang menjelma menjadi ayah mereka. Dan disitulah terkuak. Dan setelah terkuaknya hal itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara tangisan dari Anggi, yang ternyata Anggi ini ditinggal di kamar ibunya. Dia dibunuh, dibantai habis-habisan, dan jasadnya ini dimasukkan ke dalam sumur yang ada di rumah itu. Nah, dari situlah ayahnya Mbak Jana ini langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Balik lagi nih sob, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Jadi sob, pada kesempatan kali ini saya mau bawain sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata dan dikirim langsung oleh salah satu viewers kami ke nomor yang sudah tertera di sini. Jadi buat kalian semua yang pengen berbagi kisah mistis bisa langsung kirim ke nomor kami. Oke, tanpa berlama lagi, tunggu dulu. Sebelum kita mulai kisahnya, seperti biasa, saya ingetin lagi buat kalian semua para viewer setia SMG Misteri untuk selalu klik tombol subscribe-nya, nyalain notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan kami bisa membawakan berbagai kisah mistis lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok kami yaitu SMG Misteri 07. Oke, penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita mulai kisahnya. Jadi sob, pada kesempatan kali ini saya mau bawain sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh viewers kami, yaitu Mbak Jana. Nah, di kisah ini Mbak Jana menceritakan di mana pada saat itu, pada saat usianya ini masih 18 tahun, Mbak Jana ini punya keluarga, dan keluarganya ini berupa adiknya, yaitu yang pertama adiknya bernama Rizky, dan yang kedua atau yang paling kecil ini adiknya bernama Anggi. Rizky ini berusia sekitar 5 tahun dan sedangkan Anggi ini berusia masih 10 bulan. Nah, ayah dari Mbak Jana ini merupakan seorang abdi negara atau polisi. Kemudian dari ibunya ini merupakan seorang dokter kandungan di salah satu rumah sakit. Sob. Jadi bisa dibilang keluarganya Mbak Jana ini termasuk golongan yang mampu atau golongan yang mungkin di atas rata-rata lah intinya. Nah, pada kali ini sob, jadi Mbak Jana ini pada suatu ketika pada saat usianya ini masih 18 tahun dan pada saat Mbak Jana ini masih menginjak di bangku SMA kelas 3 SMA pada saat itu Mbak Jana. Nah, dia ini dan keluarganya beli salah satu rumah yang ada di daerah Bandung. Nah, tujuan dari keluarga Mbak Jana ini beli rumah itu karena ya supaya dekat dengan nenek atau kakeknya dari Mbak Jana ini. Karena kedua orang tua Mbak Jana ini dari ayah dan ibunya itu keluarganya orang Bandung. Jadi dia beli rumah itu di Bandung. Rumahnya besar sob. Rumahnya pada saat itu besar sekali. Tingkat 2 kemudian juga fasilitasnya komplit sekali. Pada saat itu Mbak Jana dan keluarganya ini beli dengan harga yang cukup murah gitu loh. Rumah gede namun kualitasnya bagus, harganya murah. Di situ sebenarnya ada yang janggal gitu loh buat ayahnya Mbak Jana ini. Tapi ya menurut ayahnya Mbak Jana ini mungkin kapan lagi gitu sob bisa dapat rumah sebesar ini dengan harga yang murah gitu, murah. Bahkan fasilitasnya sudah memadai, semuanya ada di situ. Tapi harganya murah. Nah, setelah proses pembelian rumah tersebut, mungkin setelah
hampir 2 bulan ya, 2 bulan mereka tinggal di rumah tersebut itu sebenarnya nggak ada apa-apa sob. Kayak ya berjalan seperti biasanya gitu sob, berjalan kayak biasanya. Namun setelah 2 bulan, dimana pada saat itu sob, ayah dari Mbak Jana ini mendapatkan tugas atau dinas di luar kota. Jadi otomatis di rumah itu hanya ada 4 orang atau 4 penunggu sob. Dari Mbak Jana, kemudian Rizky adiknya, dan juga Anggi adiknya, kemudian ibunya Mbak Jana ini. Ada 4 orang sob pada saat itu. Nah, karena suaminya dari ibunya atau ayahnya Mbak Jana ini keluar kota untuk tugas atau untuk dinas, jadi mereka hanya berempat di rumah. Nah, tibalah di malam tepat 2 bulan setelah mereka ini membeli rumah tersebut sob. Pada saat itu Mbak Jana ini kan masih kelas 3 SMA. Nah, pada saat itu Mbak Jana ini baru pulang kerja kelompok. Jam 10 malam dia pulang. Yes. Dia pulang masuk ke rumah karena dia bawa kunci cadangan. Dia masuk ke rumah. Tapi pada saat dia buka kunci rumah, dia buka grek, dia itu kaget sob. Dia kaget karena ngelihat si Rizky ini kayak lagi duduk di ruang tamu, di pelataran ruang tamu sambil main sob. Dia ini kayak main sama teman sebayanya gitu loh sob. Nah, di situ Mbak Jana ini penasaran, dia nanya, "Dek, kamu lagi apa?" Nah, si Rizky ini jawab, "Lagi main Kak sama teman aku." Mbak Jana makin bingung di situ. Loh, teman? Dia nanya lagi, "Teman mana? Teman siapa, Dek?" Nah, si Rizky ini ngejawab, "Teman aku Kak. Ini namanya si Angga." Nah, di situ Mbak Jana makin bingung sob. Loh, Angga. Setahu Mbak Jana, di seluruh komplek tersebut atau di tempat di sekitaran rumahnya itu nggak ada satupun anak yang namanya Angga. Dan kemudian itu juga pada saat itu Mbak Jana ini benar-benar melihat adiknya itu lagi main sendirian tanpa ada satupun orang, karena ibunya Mbak Jana atau mamahnya Mbak Jana ini udah tidur dan adiknya yang bayi ini udah dikelonin sama ibunya. Otomatis nggak ada orang di situ. Nah, Mbak Jana ini bilang, "Udah kamu tidur sana, udah malam, jangan main terus, tidur." Nah, setelah itu adiknya atau Rizky ini bilang, di sela Mbak Jana itu bilang kayak gitu, Rizky ini tiba-tiba bilang, kayak dia itu ngobrol sama seseorang gitu. Dia tiba-tiba bilang gini sob, "Oh, kamu mau pulang ya enggak? Ya udah enggak, hati-hati, besok kita main lagi ya. Dadah." Dia dadah sob, bener-bener dadah sambil ngearah ke pintu gitu loh, kayak dia ngelihat pintu seakan-akan kayak ada orang yang mau pergi gitu loh. Dia dadah, hati-hati di jalan ya, sampai berjumpa besok. Dia bilang besok kita main lagi ya. Nah, di situ Mbak Jana ini makin bingung dong. Dia bingung dengan apa yang terjadi dengan adiknya. Tapi ya karena pada saat itu Mbak Jana ini hanya berpikir, mungkin adiknya ini ngehalu karena di situ dia nggak punya temen selain keluarganya. Tibalah di keesokan harinya. Dimana pada saat itu pagi hari, pada saat Mbak Jana ini lagi ngebantuin ibunya untuk mempersiapkan sarapan. Nah, di situ Mbak Jana ini bilang ke ibunya tentang semalam apa yang terjadi sama adiknya yaitu Rizky. Dia bilang sama ibunya, "Bu, semalam aku kok ngelihat si Rizky main sendirian, tapi kayak ada temennya Bu. Dia ngobrol sama temennya Bu." Nah, setelah mendengar perkataan dari Mbak Jana ini, ibunya itu hanya bilang, "Kami ini ada-ada aja, paling adikmu ngelindur, paling adik kamu itu ngelindur, nggak mungkin dia ngobrol sendiri, nggak mungkin." Nah, setelah mendengar celetukan dari ibunya atau jawaban dari ibunya, Mbak Jana ini sebenarnya ngerasa kecewa sob, ngerasa kecewa, karena pada saat itu Mbak Jana ini ngerasa kayak, kok orang apa yang dilihat oleh Mbak Jana ini beneran gitu loh, kok dianggap main-main atau dianggap bercanda. Nah, dengan kegalauannya, dengan rasa kecewanya, Mbak Jana ini hanya meninggalkan ibunya ke kamar. Dia tinggalin tuh ke kamar, dia beres-beres, siap-siap buat berangkat sekolah. Nah, setelah itu ya udah, dia sarapan, dia berangkat sekolah. Dia berangkat sekolah dan ya sehari itu full nggak ada sama sekali kejadian mistis sama sekali, satu pun nggak. Namun tibalah pada malam harinya, di mana pada saat itu ibunya Mbak Jana ini tiba-tiba pada saat ibunya Mbak Jana ini lagi tidur sob. Dia lagi tidur, tiba-tiba dia ini ngimpi gitu loh. Dia ngimpi didatengin seorang wanita, yang dimana wanita itu kayak keluar dari pintu yang ada di salah satu rumah itu. Tapi ibunya Mbak Jana ini ngerasa asing banget dengan pintu itu, kayak ini pintu kok kayak nggak ada di sini,
tapi kok di mimpi saya kok ada gitu. Dia bingung dengan hal itu. Masih dalam mimpinya dia bertanya-tanya siapa wanita itu dan dari mana asalnya. Nah, nggak selang beberapa lama dia ini bangun karena dengar suara tangisan dari anaknya atau dari Anggi. Anggi masih 10 tahun sob. Jam 11 malam dia nangis. Nah, setelah itu dia bangun, ibunya Mbak Jana ini bangun sob. Dia bangun, dia tengok tuh. Kalian tahu ini nggak apa ya? Box bayi itu loh yang buat tidur bayi. Nah, si Anggi itu pada saat itu posisinya diletakkan oleh ibunya itu di box bayi. Namun ketika dilihat oleh ibunya pada saat Anggi ini menangis jam 11 malam, itu dilihat sob, Anggi nggak ada di situ. Nah, ibunya ini panik loh. Di mana ini? Dicari, dan saat itu kedengaran lagi suara tangisan Anggi. Dan ternyata kalian tahu di mana Anggi? Anggi pada saat itu ternyata berada di kolong kasur, kolong ranjang di mana ibunya ini tidur sob. Wah, di situ ibunya Mbak Jan ini benar-benar kaget, benar-benar takut dan heran gitu loh. Sekarang gini logikanya. Bayi usia 10 bulan, mana bisa dia keluar dari box bayi? Yang setahu saya, itu box bayi itu tinggi loh sob. Sisi-sisinya itu tinggi ya. Kok bisa gitu loh bayi 10 bulan bisa keluar dari box itu dan dia ada di kolong gitu loh. Di kolong ranjang. Di situ dia bingung, tapi ya udah mau gimana lagi, ditarik si Anggi ini, digendong, terus didiemin, ditenangin dan tidur. Nah, setelah tidur itu, Anggi ini nggak ditaruh lagi di box bayinya, tapi ditaruh di samping ibunya ini tidur sob. Pada saat itu ya udah, setelah kejadian itu. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya ibunya Mbak Jana ini dia nelpon suaminya. Dia bilang apa yang terjadi semalam sama anaknya yang paling kecil. Nah, ketika dia bilang, Mas, semalam anakmu aneh, kok bisa dia keluar dari box? Dia tiba-tiba ada di kolong ranjang. Nah, setelah mendengar keterangan dari ibunya Mbak Jana ini, suaminya cuma bilang gini, sob. Ada-ada aja kamu. Masa iya ada anak bayi 10 bulan bisa keluar dari box bayi? Mustahil, gak percaya. Nah, setelah mendengar jawaban dari suaminya, ibunya Mbak Jan ini ngerasa kayak, gimana sih orang saya ini bener bicara apa adanya, kok suami saya nggak percaya. Dan setelah itu dia berinisiatif untuk memasang CCTV sob. Dia ini berinisiatif untuk memasang CCTV di seluruh rumahnya itu. Nah, setelah telepon itu selesai, dia manggil tukang untuk memasang CCTV. Dia panggil, dia panggil. Sore-sore tukang itu datang sob, udah prepare, udah persiapan buat masang. Nah, tiba-tiba entah dari mana asalnya, ibunya Mbak Jana ini dikagetkan dengan kepulangan suaminya sob. Dia tiba-tiba pulang, tek dia pulang. Tapi pada saat itu dia pulang dengan wajah yang lesu, dengan mata yang memerah, kemudian kayak mata panda gitu sob. Kalian tahu kan mata panda, kayak orang yang belum tidur selama 2 malam 3 malam. Nah, di situ sebenarnya bingung ibunya Mbak Jana ini bingung. Loh, kok suami saya pulang? Seharusnya kan paling tidak minggu depan lah dia pulang. Dia selesai tugas minggu depan. Kenapa kok udah pulang gitu? Nah, setelah suaminya ini pulang, atau ayahnya Mbak Jana ini pulang, sampai di situ suaminya Mbak Jana ini cuma bilang gini sob, apa-apaan ini? Siapa yang nyuruh pasang CCTV di sini? Buat apa pasang CCTV? Dia bilang gitu dengan nada yang keras, kayak orang marah gitu loh sob. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, ibunya Mbak Jana ini terdiam sambil nunduk. Dia ngerasa malu dengan tukang tadi. Nah, tukangnya ini cuman kayak senyum-senyum gitu loh. Tukangnya ini nyaut, ya Pak, namanya juga antisipasi Pak, supaya lebih aman lagi rumahnya. Tukangnya itu bilang gitu sob. Nah, tapi disaut lagi sama suaminya tadi, atau sama ayahnya Mbak Jana itu, disaut gini sob, kamu itu udah sana pergi, nggak perlu pasang CCTV di sini, udah aman, nggak usah. Nah, setelah itu dia masuk sob, ayahnya Mbak Jana ini dia masuk ke rumah Greg tanpa ada kayak orang baru dinas sebulan di luar kota datang. Kan seharusnya kan ada istrinya di situ, entah itu peluk lah, entah itu cium kening atau sebagainya, kan seharusnya seperti itu.
Tapi tidak, pada saat itu dia hanya nyelonong masuk, dia masuk. Nah setelah dia masuk, nah ibunya Mbak Janah ini bilang ke tukangnya, ke tukang pasang CCTV. Dia bilang gini, Pak, maaf sekali Pak ya, saya bukannya gimana Pak, karena ya saya juga harus nurut dan patuh sama suami saya ya. Mohon maaf sekali Pak, kita tunda dulu pemasangan CCTV-nya. Mungkin lain waktu kalau misalkan suami saya sudah mengizinkan, saya bakal panggil Bapak lagi. Saya mohon maaf ya Pak ya. Nah, tukang CCTV-nya itu bilang, iya Bu, gak apa-apa, saya maklumi. Mungkin bapaknya capek pulang dinas kan. Ya udah Bu, saya pamit dulu. Nah, setelah itu tukang CCTV ini tetap dikasih uang sama mamahnya Mbak Jana atau ibunya Mbak Jana ini tetap dikasih uang. Ini Pak, mohon maaf sekali Pak ya, nanti saya panggil lagi kalau misalkan suami saya udah ngizinin. Dia bilang gitu. Nah setelah itu tukang CCTV-nya ini pulang, dia keluar, dia pergi. Nah setelah tukang CCTV ini pergi, ibunya Mbak Jana ini masuk. Dia masuk, dia nyamperin suaminya. Dia bilang, Mas, kok kamu gitu sih Mas? Kan aku masang CCTV supaya kamu itu percaya tentang apa yang aku ceritain semalam. Nah di situ suaminya ini atau ayahnya Mbak Jana ini cuma bilang, alah kamu ini masih aja percaya sama hal-hal kayak gitu, hal-hal mitos kayak gitu. Ini udah tahun berapa, udah nggak ada hal-hal kayak gitu. Dia cuma bilang gitu. Nah setelah mendengar perkataan itu ya udah, ibunya Mbak Jana ini kayak, ya udahlah kalau gitu. Yang penting kamu udah pulang atau yang penting suami saya udah pulang. Dia hanya berpikir seperti itu. Nah setelah itu ya udah sob. Setelah itu berjalan, sorenya atau malamnya ya. Malamnya ini, dimana pada saat itu ibunya Mbak Jana ini dia masak pada saat itu masak ya selayaknya gimana ya, kayak 4 orang yang akan makan gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak dia masaknya. Ibunya Mbak Jana ini nggak terlalu banyak masaknya. Pada saat itu masak ini masih dibantuin sama Mbak Jana. Mbak Jana ini ikut bantuin ibunya masak, sedangkan ayahnya ini masih berada di kamar. Entah lagi ngapain, kamarnya itu ditutup. Dia entah lagi ngapain, entah lagi ngajak main sama Anggi atau apapun itu, entahlah. Intinya masih di dalam kamar. Dan setelah makan malam siap, disandingkan di meja makan. Nah, dipanggil itu si ayahnya. Yang manggil Mbak Jana langsung. Dia panggil, dia masuk ke kamarnya, dia ketok-ketok, ya makanan udah siap ya, ayo turun makan dulu. Nah setelah itu ayahnya ini nggak nyaut gitu loh. Nah Mbak Jana ini kan penasaran, dia buka pintunya, krek dia buka dan dia benar-benar ngeliat ayahnya ini tidur di kasur, tapi adiknya Mbak Jana ini atau si Anggi ini tergeletak di bawah di lantai sob. Nah disitulah Mbak Jana ini bingung, wah ini apa-apaan sih ayah? Bukannya adik dipindahin dulu apa gimana, kayak masa masih di bawah gitu loh. Nah setelah itu diambil digendong, si Anggi ini digendong dibawa turun. Nah setelah itu ibunya Mbak Jana ini nanya, loh katanya manggil ayah, di mana ayahnya? Ayah tidur, ini Anggi aja ditaruh di bawah, ditaruh di lantai, nggak ditaruh di box ataupun di kasur. Nah setelah itu ibunya Mbak Jana ini kaget dong, dia langsung nyamperin tuh ke atas ke kamarnya, dibuka, grek, dibangunin. Mas bangun, kamu lagi ngapain sih? Anak digeletakin gitu aja, diomelin itu. Nah tapi setelah itu, setelah suaminya ini bangun atau ayahnya Mbak Jana ini bangun, dia hanya kayak cuek gitu loh, kayak cuek, apa sih kamu gitu loh, kayak apa sih kamu. Dan setelah itu dia hanya turun, dia duduk di meja makan, dan disitulah keanehan selanjutnya terjadi. Di situ ayahnya Mbak Jana ini makan banyak sekali, nggak kayak biasanya gitu loh, nggak kayak biasanya seorang ayahnya Mbak Jana ini biasanya makannya sedikit, karena dia ini kan seorang abdi negara atau polisi gitu ya, jadi dia ngejaga berat badannya supaya nggak berlebihan. Dia biasanya itu makannya sedikit, paling sepiring itu pun porsinya sedikit sob. Tapi pada saat itu wah gila sih, banyak sekali dia makan. Orang kelaparan gitu, kayak orang kelaparan, bener-bener kelaparan beberapa hari belum makan. Nah setelah itu, setelah dia makan, nah ibunya Mbak Jana ini nyeletuk, kayak seakan-akan mencairkan suasana. Dia bilang sama suaminya, Mas, kasihan banget suami aku, kayak kayak seminggu nggak dikasih makan sama atasannya. Nah setelah itu
Mbak Jana ini dia nambahin gini. Dinambahin gini, sob. Iya nih, ayah, ntar buncit loh ya perutnya. Nah, setelah mendengar perkataan mereka berdua, ayahnya ini hanya jawab gini, ah, berisik kalian. Apa kalian mau semuanya saya yang makan? Dia bilang gitu. Dia bilang gini loh, kayak seakan-akan suaminya ini mau makan keluarganya, sob. Dia bilang, kalian mau saya makan juga? Dia bilang gitu. Nah, setelah mendengar perkataan itu dengan tatapan yang sangat tajam sekali, pada saat itu ayahnya Mbak Jana ini natap keluarganya, natap Rizky, natap Mbak Jana, dan natap istrinya. Itu dengan tatapan yang sangat tajam gitu loh, sob. Kayak bener-bener mau makan mereka semua. Nah, dari situlah Rizky ini langsung nangis dan dia kabur. Dia kabur masuk ke dalam kamar. Setelah dia kabur masuk ke dalam kamar, Mbak Jana ini ngejar. Dia ngejar Des. Nah, pada saat Mbak Jana ini ngejar, dia masuk ke dalam kamarnya Rizky. Ibunya Mbak Jana ini ngobrol sama ayahnya, sama suaminya. Dia ngobrol, dia bilang, Mas, kamu itu ya jangan kayak gitu, Mas. Namanya juga anak-anak, kan biar cair. Kamu jangan galak-galak, Mas, kasihan anak-anak. Biasanya juga kan kamu yang selalu cairin suasana. Kamu yang sukanya biasanya itu kayak bikin ledekan. Kenapa sekarang kok kamu yang marah gitu? Nah, setelah mendengar itu, suaminya ini malah semakin marah. Dia ini marah kayak, ah, berisik kamu. Udah, saya daripada di rumah kayak gini, lagi-lagi dengeran ocehan kamu, ocehan anak-anak, mending saya pergi. Dia itu berdiri sambil gebrak meja makan itu digebrak, berat kenceng. Nah, dari situlah ibunya Mbak Jana ini kaget dan shock. Nah, setelah itu, suaminya atau ayahnya Mbak Jana ini berdiri dan dia ini pergi. Nah, dia pergi ini pada saat itu ibunya Mbak Jana ini berusaha menghalang-halangi. Dia sambil nangis, sambil ngemis-ngemis, sambil megangin tangannya. Dia bilang, Mas, kamu mau kemana? Kamu jangan pergi, Mas. Kamu mau kemana lagi sih? Kamu sini aja, kamu jangan pergi. Emang kamu nggak sayang, kamu nggak kasihan sama aku, sama anak-anak, Mas. Nah, di situ suaminya ini atau ayahnya Mbak Jana ini cuma bilang, ah, aku bosan sama kamu nggak bisa jadi istri yang baik buat suaminya, apa-apa serba ngomong, apa-apa serba bilang gini gitu, muak aku. Dia keluar, sob. Dia pergi menjauh dari rumah. Nah, di situ ibunya Mbak Jana ini, dia cuma nangis-nangis di bangku, dia nangis-nangis dan setelah itu dia ini sadar dengan kondisi anaknya atau si Rizky dan Mbak Jana ini. Nah, pada saat itulah dia pun langsung lari ke kamarnya Rizky. Nah, dia lari ke kamarnya Rizky. Setelah dia lari ke kamarnya Rizky, dia pun berusaha menenangkan Rizky. Di situ juga ada Mbak Jana, ditenangkan bareng-bareng. Udah Ki, udah nggak apa-apa. Udah, jangan diambil hati. Ya kamu mungkin masih kecapean, dia butuh istirahat. Dia bilang gitu ya. Ya Rizky kan masih kecil, sob, masih 5 tahun. Dia masih usia 5 tahun, masih dini. Jadi ya mungkin menurut saya pribadi, mungkin tidak bisalah anak sekitar usia 5 tahun itu digertak segitu kerasnya. Apalagi yang gertak itu ayahnya sendiri, sob. Nah, setelah itu Rizky ini tenang dan ada beberapa kata yang membuat Mbak Jana dan ibunya ini kaget. Dimana pada saat itu Rizky ini bilang ke Mbak Jana dan ibunya, Bu, tadi bukan ayah, Bu. Tadi bukan ayah. Dan ternyata sesosok pria yang mereka anggap ayah dari awal tadi datang sampai saat itu juga, itu bukanlah ayah mereka, melainkan sesosok makhluk yang menjelma menjadi ayah mereka. Dan disitulah terkuak. Dan setelah terkuaknya hal itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara tangisan dari Anggi. Yang ternyata Anggi ini ditinggal di kamar ibunya. Anggi ini nangis, sob. Dia nangis kencang sekali pada saat itu tangisannya. Langsung mereka bertiga lari ngejar Anggi. Dia ke atas, ke atas. Dia buka, des. Dan pada saat itu mereka bertiga kaget, benar-benar kaget sekali. Ketika melihat Anggi, itu yang seakan-akan dia melayang, sob. Kalian tahu box bayi? Ini box bayi dan Anggi ini melayang berada di atasnya sambil nangis. Wah, di situ ibunya Mbak Jana ini benar-benar shock banget. Benar-benar kaget banget. Dia langsung ngejerit, dia teriak, dia panggil nama Anggi, dia lari, dia saut tuh Anggi dan dia gendong, dia bawa keluar. Nah, belum sempat dia turun tangga, tiba-tiba
Mereka ini ngedengar gedoran pintu. Dor, 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 dor. Ngedengar gedoran pintu dan karena merasa penasaran, di situ Mbak Jana ini yang ngebukain pintu. Dia turun, tok, 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 tok. Dia turun, dia buka pintu dan di situ dia kembali kaget, sob. Karena dia ngelihat yang udah ada di depan pintu, seorang yang sudah menggedor-gedor pintu rumahnya itu, ternyata itu ayahnya Mbak Jana ini. Nah di situ dia bingung, dia cuman diem. Pada saat itu ayahnya ini kayak nyambut gitu loh. Kakak, ayah pulang, dia bilang gitu. Dia seakan-akan meregangkan tangannya, siap untuk dipeluk anaknya gitu loh. Tapi pada saat itu Mbak Jana ini diem doang, dia mematung. Dan selang beberapa detik, dia ini teriak, manggil ibunya. Bu, ibu, sini bu, sini. Dia panggil ibunya. Nah di situ ayahnya itu bingung. Loh, anak saya kenapa? Nah si Mbak Jana ini bilang, jangan masuk dulu, tunggu di situ, jangan masuk dulu. Dia kayak ngehalang-halangin gitu, jangan masuk dulu. Nah setelah itu ibunya turun dan datang dengan posisi ibunya ini ngegendong si Anggi sambil ngegandeng si Rizky. Dia turun sampailah di pintu dan dia juga kaget, loh kok suami saya balik lagi. Nah di situ ada satu perkataan yang menurut saya pribadi nih, Job. Menurut saya pribadi ini agak lucu tapi wajar. Ini agak lucu tapi wajar. Pada saat itu Mbak Jana ini berkata, dia bilang gini ke ayahnya. Ayah, coba ayah baca surat Al-Fatihah. Nah, disitulah ayahnya Mbak Jana ini tertawa. Dia tertawa dan dia bilang gini, kamu ini apa-apaan sih kak? Ayah ini baru dinas 1 bulan dan selama ayah dinas, ayah nggak pernah ninggalin sholat apalagi mengaji. Masa iya ayah bakal lupa sama surat Al-Fatihah? Nah setelah itu ibunya Mbak Jana ini menambahi atau celetuk lagi. Dia bilang, udah kalau benar kamu suami saya, kalau benar kamu ayah dari anak-anak saya, coba kamu baca Al-Fatihah. Karena saya belum percaya dengan kamu. Ya wajar lah sob, bagi saya wajar. Karena tadi dengan kejadian tadi siang itu sampai malam tadi. Nah dari situlah ayahnya ini langsung ya udahlah kayak mengalah gitu loh. Apalagi si Mbak Jana ini bilang kalau sampai dia atau ayahnya ini nggak lancar atau nggak bisa baca surat Al-Fatihah, ya sampai kapanpun dia nggak bakal diizinin masuk ke rumah itu. Nah dari situlah ayahnya ini merasa takut dengan hal itu. Jadi ya udah dia baca dan setelah dia baca lancar sekali, fasih sekali. Dan ya selayaknya seorang laki-laki yang membaca surat Al-Fatihah lah lancar pokoknya. Nah setelah itu barulah si Rizky ini bilang, Bu, Kak, ini kayaknya beneran ayah. Soalnya aku udah nggak ngelihat sosok yang tadi itu ada di tubuh ayah. Nah dari situlah Mbak Jana ini langsung meluk erat tubuh ayahnya, disusul dengan pelukan oleh ibunya. Dia peluk erat pada saat itu kencang sekali. Sambil nangis di situ mereka, nangis, ayah, aku takut. Ya aku takut ya, ayah jangan pergi lagi, ayah di sini saja. Gak usah ayah dinas lagi, ayah di sini aja. Nah setelah itu ayahnya penasaran dong, apa yang sebenarnya terjadi sama keluarganya, kok bisa sampai segitunya dia ketakutan. Nah setelah itu barulah dijelaskan oleh istrinya atau oleh ibunya Mbak Jana ini tentang apa yang terjadi selama ini, selama ayahnya ini atau suaminya ini pergi dinas selama sebulan tadi. Dan ternyata setelah dijelaskan, ayahnya Mbak Jana ini atau suaminya dari ibunya Mbak Jana ini, dia penasaran. Dan dia penasaran benar-benar penasaran. Setelah itu dia ini berinisiatif, dia bilang sama ibunya, sama istrinya, dia bilang, ya udah kalau gitu kita pasang CCTV di seluruh rumah. Nah saat itu ibunya Mbak Jana ini bilang, bukannya kemarin kamu yang larang aku buat pasang CCTV, kenapa kok sekarang kamu yang minta pasang CCTV? Nah dari situ ayahnya ini bingung. Dia bingung, loh aku baru pulang tadi, kenapa kok bisa kemarin kamu masang CCTV, aku ngelarang dari mana? Nah setelah itu ibunya Mbak Jana ini baru aja keinget lagi, oh iya kan Rizky udah bilang bahwasalnya sebelumnya yang datang ke rumah itu bukan suamiku atau bukan ayahnya dari anak-anak. Nah setelah itulah ibunya Mbak Jana ini bilang minta maaf. Yaudah ya kalau begitu aku minta maaf, mungkin aku kayak shock lah dengan kejadian-kejadian sebelumnya, apalagi dengan hal tadi.
Nah setelah itu ya udah, di keesokan harinya ayahnya ini manggil tukang CCTV. Dia manggil tukang CCTV, dan tukang CCTV-nya itu ya orang yang sama yang sebelumnya tadi ditolak itu, dia manggil dan dia datang. Nah tukang CCTV-nya itu dia bilang ke ayahnya, udah boleh nih Pak dipasang CCTV. Nggak apa-apa kan Pak ya, bapaknya ikhlas kan dipasangin CCTV, toh buat keamanan rumah juga Pak. Nah setelah itu ayahnya Mbak Jana ini makin bingung, dia benar-benar makin bingung, ini kok kenapa tadi istri saya bilang kayak gini, sekarang kok tukang CCTV bilang kayak gini, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Nah disitulah suaminya atau ayahnya Mbak Jana ini bilang ke tukang CCTV, Mas, emang kemarin Mas sudah datang ke sini? Nah di situ tukang CCTV ini menjelaskan bahwasanya kemarin dia datang, dan pada saat itu, pada saat dia mau masang itu ditolak mentah-mentah oleh bapaknya, oleh ayahnya Mbak Jana ini. Nah dari situlah terkuak, dia tahu bahwasanya apa yang diceritakan oleh istrinya dan anak-anaknya ini benar, kejadian benar. Dan setelah itu ya udah, oh ya udah Mas, pokoknya pasang semua di semua sela-sela, berapapun biayanya saya bayar. Sekalian nanti saya kasih bonus, sekaligus saya mohon maaf untuk kejadian kemarin. Ya udah dipasang sampai sore pun tiba. Setelah itu sore pun tiba, barulah dinyalakan. Satu ruang kontrol itu di kamarnya ayahnya Mbak Jana dan juga istrinya ini, di kamar dikontrol. Yes, sejalan belum ada apa-apa sob, masih biasa, kondisi ya biasa gitu. Dan tiba pada saat itu jam 12 malam, di mana ayahnya Mbak Jana ini benar-benar melihat dengan jelas di ruang pantau CCTV, dia ini melihat anaknya yaitu Rizky yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan keluar. Dia buka pintu kamar, dia keluar ke ruang tamu, dia duduk di ruang tamu, dan dia ini seakan-akan kayak main sama anak kecil gitu loh, kayak main sama anak kecil sebayanya. Nah setelah itu merasa panik, merasa bingung, merasa heran, ayahnya Mbak Jana ini langsung turun keluar, dia ngejar, dia lari, benar-benar lari saking paniknya. Dan sampailah dia di ruang tamu, dia ini sama sekali nggak nemuin siapapun, bahkan Rizky pun nggak ada di situ. Aneh pada saat itu. Namun setelah dicari, dia pun mencari ke kamarnya Rizky. Nah, di sini saya jelaskan bahwasalnya antara kamar ibunya, kamar Rizky dan kamar Mbak Jana itu berbeda ya, berbeda. Kalau ibunya, ayahnya dan juga Anggi itu satu kamar untuk 3 orang. Nah, kemudian untuk Rizky ini kamarnya sendiri dan Mbak Jana juga sendiri, sob. Mbak Jana dan Rizky itu kamarnya di bawah, sedangkan Anggi atau ibunya dan ayahnya itu di atas, di kamar atas. Nah, dari situlah ayahnya Mbak Jana ini ngelihat dengan jelas bahwasalnya si Rizky ini lagi tertidur pulas di kasurnya. Nah, dia bingung dengan kejadian itu, dan dia merasa kayak penasaran apa tadi yang dia lihat. Padahal dia lihat benar-benar itu Rizky di ruang pantau CCTV di kamarnya itu benar Rizky gitu loh. Bukan orang lain, benar-benar Rizky. Karena ada anak kecil segitu ya Rizky doang di situ loh. Satu rumah itu hanya 5 orang. Nah, setelah dia mengecek kondisi Rizky yang sudah tertidur, dia tutup lagi pintu kamar Rizky, dia kembali ke kamarnya dan dicek, benar-benar dicek di ruang pantau CCTV itu udah nggak ada si Rizky tadi di situ. Dan pada saat itu juga ayahnya Mbak Jana ini ngerasa penasaran dan heran, apa yang terjadi, kok bisa gitu loh, apa yang tadi saya lihat itu apa. Nah setelah itu dia pun tidur, ya udah tidur, dan keesokan harinya dia manggil salah satu ustadz atau salah satu orang pintar yang dikenal bisa menghalangkan atau menghilangkan hal-hal mistis semacam itu. Dia panggil, setelah itu dijalankan ritual kayak disiramin air gitu loh, kayak setiap pojok-pojok rumah itu disiramin air sambil dibacain doa, kayak pojok disiramin pokoknya. Nah setelah selesai, ayahnya Mbak Jana ini nanya ke orang tersebut atau ke Pak Ustadz ini, Pak, saya mau tanya, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Ada apa dengan keluarga saya? Apa yang mengganggu keluarga saya selama ini? Nah setelah itu Ustadz ini menjelaskan bahwasalnya ada penunggu di rumah ini. Penunggu itu sudah lama sekali. Awal pertama kali rumah ini dibangun, nah disitulah penunggu itu muncul. Nah dari Pak Ustadz ini bilang, saya rasa penunggu ini memang benar-benar kayak
orang sini asli gitu loh, kayak penunggu sebelumnya gitu, kayak orang sebelumnya yang sudah meninggalin rumah ini. Dan setelah mendengar perkataan tersebut, Pak Ustadz ini bilang, saya mau tanya sama kamu, ketika kamu membeli rumah ini, selama kamu tinggal di sini, kamu dan keluarga kamu sudah pernah belum ngadain selamatan rumah baru di sini? Dan disitulah ayahnya Mbak Jana ini sadar akan kesalahannya, karena dari awal dia beli rumah itu sampai pada saat itu, dia ini belum pernah sekalipun mengadakan selamatan di rumah itu. Ya karena gimana ya, karena saking sibuknya. Ayahnya Mbak Jana ini sibuk, dia lagi-lagi pergi, jadi belum sempat buat ngadain hal seperti itu. Mungkin bagi kita, bagi saya pribadi, mengadakan hal tersebut itu penting sekali, sangat penting sekali ya, sangat penting sekali buat kita semua yang mungkin baru tinggal di rumah baru, baru membeli rumah baru, itu penting. Tapi mungkin karena kesibukannya jadi lupa dengan hal tersebut atau lalai dengan hal tersebut. Ya sudah, setelah itu dia pun bilang ke Pak Ustadz tadi, ya Pak, saya jujur belum pernah ngadain selamatan di rumah, apalagi selamatan rumah baru. Insya Allah nanti saya adakan, dan ya pokoknya saya minta arahan lah dari Pak Ustadz supaya hidup saya tenang, keluarga saya aman dan nyaman tinggal di sini. Dan setelah itu Pak Ustadz ini pulang, dan di keesokan harinya ayahnya Mbak Jana ini datang ke rumah si penjual rumah itu. Dia datang di situ, dia datang sendirian, dia datang dan sampai rumah itu dia nanya, dia langsung to the point, dia nanya ke penjual rumah, dia bilang gini, Pak, saya mau bertanya, tapi tolong Bapak jawab dengan jujur. Nah di situ si pemilik rumah sebelumnya itu bingung, loh, ada apa ini? Dia bilang, ada apa Pak? Ada kendala sama rumahnya atau ada kurang? Apa yang kurang Pak? Atau mungkin Bapak ngerasa harganya kemahalan, nanti saya balikin Pak uangnya. Nah di situ ayahnya Mbak Jana ini lagi-lagi dia ini heran gitu loh sob. Rumah udah murah kok di sini dia bilang kalau misalkan ada kekurangan bisa dibalikin lagi uangnya atau setengahnya dibayar, dibalikin. Nah disitulah ayahnya Mbak Jana ini nanya, sebenarnya sebelum saya tinggal di sini, saya pengen tahu apa yang terjadi sama rumah ini. Nah ternyata sob, di sini si pemilik rumah sebelumnya itu bilang, dia menjelaskan, dia bilang gini, ya Pak, saya sebelumnya mohon maaf sekali sama keluarga Bapak dan sama Bapak, karena saya belum ngejelasin tentang hal ini dan saya belum cerita tentang hal ini. Nah setelah itu ayahnya Mbak Jana ini penasaran, semakin penasaran, dia bertanya, apa Pak? Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini sebelum saya tinggal di sini? Dan disitulah si bapak pemilik rumah itu, pemilik rumah sebelumnya itu menjawab dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, sebelum Mbak Jana dan keluarganya ini tinggal di rumah itu, sebelum mereka ini membeli rumah itu, ada satu keluarga yang isinya ini dua anak dan dua pasang suami istri. Nah, suami istri ini punya dua anak sob, dua anak, yang kecil satu yang sepantaran dengan Rizky, dan yang satunya lagi ini masih kecil. Dia masih kecil, masih sekitar ya lebih kecil dari si Anggi. Kalau Anggi kan 10 bulan, kalau itu mungkin masih 5 bulan, masih kecil banget. Dan kedua suami istri ini, dia ini sebenarnya pengusaha kaya raya. Tapi pada saat itu, pada saat mereka ini tinggal, pada saat rumahnya ini masih didiami oleh mereka, mereka ini mendapatkan hal tragis, di mana rumahnya ini kebobolan maling. Dan dari situlah keempat orang ini atau satu keluarga ini tewas dibunuh oleh maling yang merampok rumah itu. Dia dibunuh, dibantai habis-habisan, dan jasadnya ini dimasukkan ke dalam sumur yang ada di rumah itu. Nah dari situlah ayahnya Mbak Jana ini langsung kaget. Des, astagfirullahaladzim. Dia bilang ke pemilik rumah sebelumnya, loh Pak, Bapak kok nggak cerita tentang hal itu dari awal? Kalau tahu gitu kan saya benar-benar nggak jadi ngebeli rumah ini. Nah dari situlah si pemilik rumah sebelumnya itu bilang, kalau saya cerita mengenai hal itu, saya jamin Bapak nggak bakal mau beli rumah ini, dan ya sampai kapanpun rumah ini nggak bakal laku Pak, bakal tergeletak seperti itu saja. Dan setelah itu ayahnya Mbak Jana ini bilang, Pak, gara-gara Bapak nggak mau cerita hal ini dari awal kami beli rumah ini, sampai saat ini Bapak baru cerita, keluarga saya yang jadi korban, keluarga saya yang diganggu oleh sosok keluarga tadi Pak.
Bapak nggak kasihan sama keluarga saya, Pak? Keluarga saya sampai dihantui, benar-benar dihantui, Pak. Bapak nggak kasihan sama keluarga saya. Nah, Bapak ini menjawab, ya Pak, saya mohon maaf sekali, Pak. Saya mohon maaf sekali ke keluarga Bapak, ke anak Bapak, ke istri Bapak, dan terutama ke Bapak sendiri. Saya mohon maaf sekali, Pak. Karena saya terpaksa ngelakuin hal ini supaya rumah ini laku. Dan setelah rumah ini laku, saya bisa beli rumah lain, Pak. Nah, setelah itulah bapaknya Mbak Jana ini merasa kecewa, dia pun pulang. Dia pulang, sebenarnya di jalan ini dia berpikir apakah dia kembaliin tuh rumah, ngambil uangnya atau gimana. Dia mikir seperti itu karena ya gimana ya, kok gini banget gitu loh, kisahnya tragis banget. Nah setelah itu sob, setelah sampai di rumah, dia itu manggil Pak Ustadz yang tadi. Dia cerita sama Pak Ustadz tadi mengenai hal yang tadi diceritakan oleh pemilik rumah sebelumnya. Dia cerita, jadi gitu Pak ceritanya. Ya, dia cerita panjang lebar sama Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz ini bilang, udah Pak, Bapak nggak apa-apa, Bapak tetap tinggalin rumah ini. Tapi saya minta ke Bapak, ini salah satu persyaratan supaya Bapak ini tenang dan hidupnya nggak diganggu sama sosok-sosok astral, sosok-sosok mistis. Bapak adain pengajian. Kalau bisa rutin Pak, setiap 1 bulan sekali untuk mendoakan almarhum dan almarhumah pemilik rumah ini. Nah tapi kalau bapaknya nggak bisa sebulan sekali, ya minimal berapa kali lah, setahun sekali mungkin. Nah seperti itu. Nah setelah itu ayahnya Mbak Jana ini mengiyakan, langsung menyetujui. Ya udah Pak, kalau gitu saya terima saran dari Pak Ustadz dan insya Allah secepatnya saya langsung adain pengajian di rumah. Dan setelah itu Pak Ustadz pun pergi dan selang beberapa hari ayahnya Mbak Jana ini mengadakan pengajian di rumah itu. Pengajian ini pengajian rutin setiap 1 bulan sekali. Mereka memanggil warga, terutama warga yang kurang mampu lah untuk makan-makan dan mengaji bersama di rumah itu. Sekaligus untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Dan pada sampai akhirnya, itu sampai saat ini alhamdulillah, keluarga Mbak Jana ini sudah tidak diganggu dengan hal-hal seperti itu. Dan bahkan sampai saat ini mereka masih meninggali rumah tersebut, masih tinggal di rumah itu. Dan hal tersebut sudah menjadi akhir dari kisah yang dapat saya bawakan. Jadi pada intinya dalam kisah ini, di mana pada saat itu kesalahan dari keluarga Mbak Jana ini belum pernah mengadakan pengajian rumah baru untuk tempat yang mereka diami. Dan kesalahan kedua, di mana si pemilik rumah sebelumnya ini tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Dari situlah kisah mistis ini dimulai. Dan seperti itulah kisah pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Reza Maulana mengucapkan mohon maaf sekali apabila mungkin ada salah kata ataupun kata yang tidak mengenakan di hati para viewers semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.